Al-Quran tidak butuh persaksian dari kita, Pak. Shadaqallahul azim. Sekarang kalau antum nggak ucapkan, apa Al-Quran jadi nggak benar? Antum nggak ucapkan pun Al-Quran tetap benar kok. Al-Quran tidak butuh persaksian dari kita, Pak. Al-Quran tidak butuh persaksian dari kita, Pak. Punya kami tepat pada juz ketiga, terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah, tepat pada halaman 476. Yaitu pembahasan tentang masalah maksud surat Saba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kali ini kami ingin meluruskan pernyataan yang telah disampaikan oleh salah satu sutat Wahabi yang wawasan agamanya hanya bid'ah dikarenakan salah fikir. Beliau tiada lain tiada bukan adalah Ustadz Badrussalam LC Al-Wahabi. Dalam salah satu ceramah yang ia sampaikan, silakan bagi teman-teman yang ingin tahu videonya, ketik aja di YouTube hukum membaca Shadaqallahul Azim, Ustadz Badrussalam LC. Di dalam video tersebut jelas sekali Ustadz Badrussalam LC Al-Wahabi itu ketika beliau menghukumi bacaan Shadaqallahul Azim selepas atau setelah selesai membaca Al-Quranul Karim, beliau mengatakan bahwa ucapan Shadaqallahul Azim, Allah maha benar, Allah yang maha agung itu kan maha benar, itu sebenarnya tidak pernah dilakukan oleh Nabi, tidak pernah dilakukan sahabat, tidak pernah diucapkan oleh tabi'in, dan juga tidak pernah diucapkan oleh tabi'ut tabi'in. Begitulah pernyataan Ustadz Badrussalam LC. Kemudian dia memberikan tambahan di dalam video itu, kata Badrussalam, Shadaqallahul Azim, maha benar Allah, Shadaqallah Al-Azim yang maha agung. Walaupun kalian itu tidak mengucapkan, Al-Quran tetap benar. Al-Quran itu tidak butuh persaksian kita, Pak. Al-Quran tidak butuh pembenaran dari kita. Ini sangat aneh ceramah semacam ini, teman-teman. Masa ketika kita berucap Shadaqallahul Azim bid'ah, dan ucapan bid'ah ketika dilontarkan oleh para sutat Wahabi artinya sesat. Tentunya setiap kesesatan bisa menjerumuskan pelakunya terhadap neraka. Berarti ada sebuah konsep. Ketika orang berkata Allah maha benar setelah membaca ayat suci Al-Quran, maka ucapan seperti ini membuat pengucapnya akan dimasukkan ke neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ini fatwa seperti apa? Ini saya sudah tidak bisa mikir lagi, teman-teman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Siapapun orangnya yang meyakini, yang beriman kepada Allah, beriman adanya hari terakhir, hari kiamat, maka ia harus mengucapkan lafaz atau ucapan yang baik, atau kalau tidak bisa berucap dengan ucapan yang baik, hendaklah dia diam. Pertanyaannya, apakah ucapan Allah maha benar itu ucapan yang jelek? Apakah ucapan Shadaqallahul Azim, Allah maha benar yang maha agung, apakah ucapan semacam ini ucapan yang keji, ucapan yang melanggar syariat? Atau ucapan Shadaqallahul Azim merupakan ucapan yang sangat luar biasa, berasal dari pengakuan seorang hamba atas kebenaran firman Tuhannya. Dan yang sangat mengherankan sekali, Badrussalam LC Al-Wahabi ini sudah berani berkata, walaupun kita tidak berkata Shadaqallahul Azim, Allah maha benar, Allah yang maha agung maha benar itu, kita walaupun tidak berucap demikian, Al-Quran tetap benar. Al-Quran tidak butuh persaksian kita. Al-Quran nggak butuh dibenarkan oleh kita. Kalimat semacam itu memang benar, tetapi disalahgunakan. Kita memang akui Al-Quran tetaplah kebenaran sejati. Meskipun semua orang seluruh dunia menyalahkan, kebenaran tetap benar. Sehingga kebenaran tidak butuh untuk dibenarkan. Namun kita sebagai manusia wajib membenarkan isi daripada Al-Quran. Sama halnya kewajiban berpuasa di bulan suci Ramadan. Allah sangat tidak butuh terhadap puasa hambanya.
tetapi hamba tetap wajib untuk berpuasa. Al-Quran memang tidak butuh dibenarkan, tetapi hamba harus dan wajib membenarkan apa yang ada di dalam ayat suci Al-Quran. Bahkan mengimani ayat suci Al-Quran, mengimani kitab-kitab Allah, bagian daripada rukun-rukun iman itu sendiri. Lalu mengapa Badrus Salam mengatakan Al-Quran tidak butuh dibenarkan? Al-Quran itu tidak butuh persaksian kita. Benar memang, tetapi ketika pertanyaannya dibalik, apakah kita wajib membenarkan Al-Quran? Maka jawabannya sebagai orang mukmin, ya, wajib kita membenarkan ayat suci Al-Quran. Karena membenarkan ayat suci Al-Quran, membenarkan kitab-kitab Allah, itu bagian daripada rukun iman. Dan tidak sah iman seseorang yang tidak bersaksi bahwa Al-Quran merupakan kebenaran. Al-Quran jelas benar. Al-Quran harus kita benarkan. Al-Quran kita harus akui kebenarannya, meskipun Al-Quran tidak butuh untuk kita akui kebenarannya. Sebab Allah tidak butuh siapa-siapa. Allah tidak butuh persaksian kita, tetapi kita wajib bersaksi segala firman-Nya adalah kebenaran. Kemudian kalau kita menonton video full daripada Ustadz Badrus Salam LC Al-Wahabi itu, maka di sana kita akan mendengar ucapan yang sangat luar biasa dari Badrus Salam LC. Dia berkata, Shadaqallahul Azim. Tidak pernah dikatakan, tidak pernah diucapkan oleh tabi'in maupun tabi'ut tabi'in. Pertanyaannya, berapa kitab yang Anda baca? Berapa kitab yang Anda miliki? Berapa kitab yang Anda pahami? Sudahkah bacaan kitab Anda nyampe 300 kitab atau 500 kitab? Kalau hanya ngaji kitabnya cuma 30, 50 kitab, jangan petatang peteteng. Jangan pernah sembarangan berucap tidak ada dalilnya, sementara Anda sangat minim referensi, sementara diri Anda sangat minim bahan bacaan. Bagaimana mungkin Anda akan tahu dalil kalau bacaannya cuma 10-20? Ngajilah yang benar, perbanyak membaca dan perbanyak bahan bacaan Anda, sehingga Anda tidak gampang, tidak mudah mengklaim bahwa tidak ada dalil. Tidak ada ulama yang berkata begitu. Silakan, kalau Anda tidak percaya, maka lihatlah di dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir. Silakan cek di dalam kitab Tafsir Imam Ibnu Katsir ini, punya kami tepat pada juz ketiga, terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah, tepat pada halaman 476, yaitu pembahasan tentang masalah maksud surat Saba ayat ke-17, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illal kafur." Ai aqabnahum bi kufrihim. Qala Mujahid wa la yu'aqabu illal kafur wa qala Al-Hasanul Basri. Imam Al-Hasan Al-Basri. Kita tahu siapa Imam Al-Hasan Al-Basri? Siapa? Anda katakan tidak ada tabi'ut tabi'in yang berkata shadaqallah. Saya nanya, siapa Imam Al-Hasan Al-Basri? Terus siapa terus? Ayolah, mikir sebelum Anda ngomong tuh mikir. Iya ya, berapa bahan bacaan kitabku? Di sini wa qala Al-Hasanul Basri shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Ternyata Imam Al-Hasan Al-Basri berucap shadaqallahul azim. Lalu mengapa Anda katakan tidak ada tabi'in, tidak ada tabi'ut tabi'in yang berucap shadaqallahul azim? Kemana selama ini Anda belajar? Kepada siapa Anda selama ini belajar dan mengaji? Kok bisa tidak tahu keterangan dalam kitab tafsir Imam Ibnu Katsir? Dan perlu dicatat dan selalu diingat, Rasul kita sudah memerintah kita berucap sesuatu yang baik. Sebagai orang beriman, maka hendaklah kita menjaga ucapan kita, berucap kata-kata yang baik. Dan ucapan shadaqallahul azim adalah ucapan yang tidak mengandung keburukan sama sekali.
Shadaqallahul azim adalah ucapan yang tidak pernah mengandung pelanggaran di dalam syariat. Shadaqallahul azim adalah ucapan yang sangat baik, dan ucapan baik itu dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika hamba membaca innama amwalukum wa auladukum fitnah, kemudian dia merasakan, ya Allah benar, shadaqallahul azim. Apakah semacam ini bid'ah? Bid'ah dari mana? Apa yang tidak dilakukan Nabi belum tentu bid'ah. Apa yang tidak dikerjakan Nabi belum tentu bid'ah. Makanya kalian para Wahabi perlu dan harus wajib kiranya Anda merubah konsep definisi tentang bid'ah. Kalau segala sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, kalian anggap, kalian tuding, kalian tuduh sebagai bid'ah. Berapa kali Anda sudah melakukan sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi? Berapa kali Wahabi melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi? Berapa kali? Berarti ada yang keliru di dalam pemahaman kalian Wahabi ketika Anda mendefinisikan bid'ah. Sebab itu jangan seperti Wahabi teman-teman, wawasan agamanya hanya bid'ah sebab salafi, salah fikir. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.